Transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD diduga merupakan tindak pidana pencucian uang. Mantan Kepala PPATK Yunus Hussein meminta penegak hukum seperti KPK tak bertindak lambat. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal 300 triliun yang sebagian besar terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, bak bola panas yang siap membongkar praktek kotor di lingkungan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani terang-terangan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka data ke publik agar dapat melakukan penindakan terhadap mereka yang diduga terlibat pencucian uang. Data detail soal transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah itu ingin ia ketahui sebagai bahan melakukan pembersihan di lingkungan Kementerian Keuangan. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa. Dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai informasi soal 300 triliun harus digali hingga ke akar-akarnya. Bisa jadi, apabila uang itu berasal dari hasil suap maupun gratifikasi, maka sudah menjadi tindak pidana korupsi serta tindak pencucian uang. KPK dan Jaksa Agung dapat juga menangani tindak pidana pencucian uang. Jadi, mengusut tindak pidana ini sebenarnya amat sangat gampang. Karena apa? Yang disampaikan oleh PPATK adalah laporan intelijen yang sangat akurat, yang sulit untuk dibantah. Sementara itu, mantan Kepala PPATK Yunus Hussein meminta KPK tak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan atas laporan transaksi janggal 300 triliun tersebut. Jika penyidik sudah memiliki 2 alat bukti permulaan yang sah, maka dipastikan ada tindak pidana dan tentu saja pelakunya. Bukti permulaan yang sah, maka sudah ada tindak pidana, sudah ada calon pelakunya. Karena ini menyangkut pejabat negara, pegawai negeri sipil, dugaan kuat pastilah tindak pidana korupsi yang seperti disebut Pak Susno tadi. Kemungkinan yang lain itu sangat-sangat kecil sekali. Nah, mengenai cuci uang ya besar juga dugaannya. Sepanjang dia sudah mengubah bentuk hasil kejahatan tadi, dia sudah memindah-mindahkannya, dia sudah mentransaksikannya, dia sudah menyembunyikan, menyamarkan asal-usulnya. Yunus ingin KPK tak lambat bergerak dalam mengusut dugaan pencucian uang dari nilai transaksi 300 triliun itu. Momentum kuatnya dorongan publik dengan keterbukaan informasi bisa menjadi mempercepat pengusutan, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network.